Tapi kalau dari sisi saya ya, sebagai orang yang pengen demokrasi ini tegak, ya kan, apalagi ada putusan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Adik ya, kemarin Mahkamah Kakak ya kan. Para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me ya guys. Jadi udah lama banget gak upload, mungkin udah 1 minggu lebih gak upload guys. Dan kebetulan sekarang gue lagi ada di Jakarta, tetap di Jakarta ya, untuk memantau kegiatan-kegiatan perkembangan politik yang ada di Jakarta guys. Di relawan semua yang ada di Jakarta untuk mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju lagi ke DKI guys. Nah, di sini kita masuk. Ini adalah mabesnya Pak Anies nih. Ini kita lihat nih, ada banner-banner. Kita lihat masuk ke dalam seperti apa. Nah, di sini nih tanda tangan dulu nih, tuh. Nih adminnya nih guys. Nih, jadi banyak banget simpul relawan yang udah tanda tangan nih. Jadi di dalam udah banyak banget orang-orang simpul relawan yang udah hadir, bahkan media juga udah hadir. Ini tujuannya tanda tangan untuk apa nih Pak? Itu Pak, dibaca Pak. Apa tuh? Dukungan. Saya bacanya adalah dukungan warga Jakarta untuk Anies Baswedan jadi gubernur DKI. Ya. Ya. Dibutuhkan tanda tangan, ada berapa tanda tangan? Ada target nggak? Targetnya ini 1 juta tanda tangan. 1 juta tanda tangan. 1 juta tanda tangan. Ya. Oh iya. Jadi ini kita selesaikan hari ini, dimulai tanggal 1 Juni sampai nanti akhirnya Agustus sudah mencapai 1 juta tanda tangan. Yang tanda tangan ini itu dihitung per relawan atau per simpul relawan? Kita per relawan, bukan per orang berarti ya? Orangan, karena satu suara itu di TPS satu orang. Oke. Makasih Bapakku. Guys, jadi kita udah ada di depan rumah kemenangan untuk DKI 1 Pak Anies Baswedan. Ini kalau kita lihat tadi di dalam ada banyak banget simpul relawan pengen mengadakan deklarasi untuk Pak Anies Baswedan maju ke DKI 1 lagi. Dan tadi kita lihat juga beberapa relawan udah maju ke depan untuk melihat, untuk mengajak para relawan dan masyarakat Jakarta untuk dukung Pak Anies Baswedan. Ini penampakan dari depan rumah kemenangan Pak Anies Baswedan, relawan Pak Anies Baswedan ya, untuk maju ke DKI lagi. Pilihannya kan ada dua, apakah mau berkompetisi lagi di level di bawah Capres, ataukah menunggu momentum 2029 yang which is 5 tahun lagi, yang baru saja belum dilantik masa sudah mikir 2029. Nah, saya kira saya duga bertemu ini. Jadi yang tadinya semangat lesu dibangkitkan kembali dan Anies punya momentum lagi untuk bertarung. Itu dari sisi Anies dan relawan saya lihat ini. Tapi kalau dari sisi saya ya, sebagai orang yang pengen demokrasi ini tegak ya kan, apalagi ada putusan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Adik ya, kemarin Mahkamah Kakak ya kan. Saya mengatakan itu putusan Sontoloyo. Kenapa putusan Sontoloyo? Coba bayangkan, kan kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu jelas syarat itu adalah syarat untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Anda harus berusia 30 tahun. Jadi udah jelas, bukan syarat untuk dilantik. Karena kalau syarat untuk dilantik, itu kan kita nggak tahu kapan dilantiknya. Bagaimana KPU melakukan checklist? Wah, usia saya masih 59 tahun, tapi kan nanti waktu dilantik kan udah 30 tahun. Kapan dilantiknya kita nggak ngerti. Karena itu menurut saya itu putusan Sontoloyo. Nah, kita menurut saya pribadi ya, harus terus mendorong demokratisasi. Menurut saya kerusakan sistem berpemilu kita itu sudah makin menjadi-jadi. Padahal kan bukan ini maksud dari reformasi. Reformasi itu memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini korupsi makin tinggi, terbukti dengan indeks persepsi korupsi kita yang tidak naik sejak zaman SBY. SBY itu meninggalkan IPK itu 34 dari 20, ya kan? Kemudian pada zaman 2 tahun terakhir Jokowi 34 lagi balik setelah sempat 40. Artinya pemberantasan korupsi gagal. Yang kedua adalah kolusi makin banyak, ya kan? Putusan-putusan MK, MA ini seperti menggambarkan adanya kolusi, ya, dalam tanda kutip. Nepotisme
hanya hakim MK yang tidak paham nepotisme, ya kan? Kita semua paham tuh. Kalau adik, kakak, paman, emak, bapak, menantu itu nepotisme namanya. Nah, MK tidak paham dengan nepotisme. Karena itu ketika misalnya kita ingin, ini bulan Mei adalah Juni sudah ya. Bulan Juni sebelumnya Mei adalah bulan tentang kebangkitan nasional dan reformasi, dan ini adalah bulan tentang Pancasila, lahirnya Pancasila. Kita jadi terhenyak, kok kalau kita ambil satu, demokrasi kita kok seperti treadmill, jalan di tempat. Bahkan menurut Jimli Asidiki ketika dia berpidato di Melbourne University, cenderung regresif, cenderung kualitasnya turun, cenderung kita ingin kembali kepada otoritarianisme, ditambah dengan aturan-aturan yang makin, bahkan undang-undang TNI misalnya, pokoknya TNI aktif bisa ditempatkan di jabatan sipil manapun. Nah ini kan makin meresahkan. Jadi seperti kita akan kembali kepada era Orde Baru atau Orde Lama. Itu era yang sudah sudah diakui oleh ilmuwan politik dan tata negara sebagai era yang otokratik, otoritarianistik, ya kan, yang non demokratik gitu. Bang Refli, tadi ada keluar hari ini keterangan dari ICW yang mengatakan bahwa meminta KPU untuk tidak mematuhi putusan dari MA. Ini sebenarnya bisa nggak sih Bang Refli? Karena ini juga aneh juga menurut pandangan ICW. Ketika misalnya tadi pendaftaran tapi ditetapkannya ketika usianya nanti ketika mau dilantik, harusnya kan ketika proses pendaftaran itu ditetapkan gitu. Jadi begini, kita ini kan sering sekali diminta untuk menghormati putusan pengadilan. Sebagai warga negara kita harus hormat putusan pengadilan. Ya itu putusan pengadilan yang tidak sontoloyo. Putusan pengadilan yang logik, yang benar ya, yang masuk akal. Ini kan putusan pengadilan yang tidak masuk akal. Ya saya setuju saja dengan ICW. Karena kita harus kembalikan kepada undang-undangnya. Karena undang-undangnya itu mengatakan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Bukan untuk dilantik. Karena kalau untuk dilantik, ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat untuk menjadi Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi, begitu. Tapi untuk dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun, sekarang 55 tahun. Jadi yang seperti ini bukan tidak ada, ada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 40 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, sejak ditetapkan sebagai calon boleh dicoret, maka kembali kepada undang-undang berusia 30 tahun sejak mendaftar atau sejak mencalonkan atau dicalonkan. Jadi kalau kita harus pakai logik, mencalonkan sama melantik sama nggak? Beda kan? Artinya sejak mencalonkan itu sejak bawa berkas dan diterima berkasnya. Oke? Kan begitu. Artinya kita lihat ini sudah berusia 30 tahun atau tidak. Demikian juga dicalonkan kalau seandainya yang harus mengiringinya partai politik. Lihat 30 tahun enggak. Tapi kalau sejak dilantik itu tidak punya kepastian hukum. Kita nggak punya tanggal pelantikan itu kapan. Bagaimana kalau dia ternyata ketika dilantik belum 30 tahun. Misalnya presidennya nakal, dia lantik sehari sebelum 30 tahun misalnya. Kan menjadi ada ketidakpastian hukum. Nah, karena itulah menurut saya setuju kembali saja kepada undang-undang, abaikan saja putusan Mahkamah Agung tersebut karena undang-undang lebih tinggi. Karena putusan Mahkamah Agung itu judicial review terhadap PKPU. Nah, kalau mau ada kepastian hukum lagi, ya ke Mahkamah Konstitusi. Cuma kan Mahkamah Konstitusi apakah Anda percaya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan pangkal persoalannya Mahkamah Kakak dulu dari Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Adil. Jadi itu yang pendapat saya. Siap Bang, ini beralih ke masalah politik Bang. Hari ini kan kita lihat deklarasi, tapi kemarin kita juga lihat ada juga relawan yang mengatasnamakan relawan Anies deklarasi dukungannya ke Sudirman Said. Nah kalau dari Abang sendiri nih gimana Bang hubungan dua orang ini? Ya bagus lah. Apakah udah ada komunikasi Bang? Ya saya kira begini. Menurut saya ini kompetisi yang fair saja. Jadi kita tahu bahwa untuk mencalonkan ini butuh 21 kursi kalau tidak salah ya.
21 kursi itu tidak bisa dipenuhi oleh satu partai politik. Partai politik harus saling menggandeng. Hanya ada yang butuh 2 partai, ada yang butuh 3 partai. Nanti realitas itu akan menunjukkan siapa yang dapat kandidasi, siapa yang dapat tiket, siapa dapat kendaraan. Sekarang kita bicara tentang Anies misalnya. Kita kan tidak tahu siapa partai yang mendukung Anies. Yang sudah hampir pasti itu kalau dia lolos calon perseorangan Dharma Pongrekun kan, karena dia calon perseorangan. Tapi Sudirman Said, Anies Baswedan, Budi Satrio Jiwandono, Kaisang Pangarep, Ridwan Kamil, you name it, siapa lagi? Sampai Ahok misalnya, sampai sekarang kita tidak tahu apakah bisa maju atau tidak.